merelakan. Karya Lia Nur Afifah. Salah satu penghuni kota Karang terdapat perempuan bernama Asila Sarahol Zafi yang kerap disapa Zafi. Dia hidup berdua bersama ayahnya. Ibu sejak sekolah dasar telah pergi selamanya meninggalkan mereka. Dia seperti manusia pada umumnya yang mempunyai sahabat yang bernama Launa Felicia Damaris, biasa dipanggil dengan Cia. Jalinan persahabatan mereka pertama kali saat Zafi kecil sedang tersesat di jalan. Dia menangis mencari bantuan, tapi kondisi malam hari yang sunyi menghambatnya saat itu. Saat itu, Tuhan mengirimkan Cia serta papanya untuk membantu Zafi. Mereka mengantarkan Zafi ke rumahnya. Nyatanya, insiden itu menjadikan mereka sahabat hingga di sekolah SMA Trisatya. Bahkan mereka berdua berada di kelas yang sama, yaitu kelas 11A. Saat ini, kelas mereka sedang kedatangan murid baru. Katanya dia pindahan dari SMA 5 Sila di Medan. Kring! Bel istirahat berbunyi. Semua siswa dan siswi berhamburan keluar kelas. Ada beberapa yang pergi ke kantin untuk mengisi perutnya yang sudah didemuk cacing. Suasana kantin terasa sangat ramai. Zafi dan Cia kewalahan mencari tempat duduk. Kurang dari 10 menit, akhirnya mereka menemukan meja paling pojok sebelah kanan. Tanpa basa-basi, Cia segera memesan makanannya. Pintu masuk kantin dari tadi menjadi daya tarik Zafi. Tidak lama, muncullah Naren si anak baru. Naren tidak mendapatkan tempat. Dia kebingungan hingga memilih keluar dari kantin. Zafi yang melihat dari tadi mencegat Naren. Dia berlari menepuk pundak Naren dan mengajaknya untuk gabung dengan mereka. Zafi memang anak yang mudah berteman. Dia mengajak Naren berkenalan. Bahkan mereka berdua saling mengobrol hal lainnya. Dari kejauhan, terlihat Cia membawa senampan makanannya di tangannya. Naren berpamitan ke Zafi ingin pergi ke toilet. Saat Cia melewati meja Selena, dengan sengajanya, dia menodongkan kakinya, hingga otomatis Cia dan makanannya terjatuh. Selena merupakan musuh bebuyutan mereka sejak kelas 10. Permasalahannya adalah Selena iri dengan Zafi dan Cia yang selalu dicari guru karena prestasinya. Zafi yang melihat sahabatnya sedang bertengkar ikut membantu dengan menjambak rambut Selena. Suasana kantin menjadi sangat riuh, ditambah sorakan dari semua siswa. Naren yang kembali dari toilet melihat Zafi yang sedang bertengkar. Segera melerai, tapi usahanya sia-sia karena kekuatannya. Tidak ada yang bisa melerai mereka. Akhirnya, Raden pacar Selena sekaligus ketua OSIS datang karena dipanggil salah satu siswa. Raden yang dikenal dengan orang yang bijak, walau punya jabatan di sekolah, tidak memihak pada Selena. Bahkan dia menyerahkan Selena, Zafi, dan Cia ke BK. Kalian bertiga ini tidak ada kapok-kapoknya berantem terus. Saya sudah capek melihat kalian berbuat onar terus. Sekarang pergi, bersihkan perpustakaan, dan bawa ini surat untuk orang tua kalian, ucap guru BK. Mereka segera melaksanakan tugas karena takut diberi hukuman yang lebih, hingga terasa bel pulang berbunyi. Seluruh siswa-siswi berhamburan pulang, begitu juga Zafi dan Cia. Sesampainya Zafi di rumah, dia tidak langsung memberi surat panggilan itu. Dia menunggu malam hari setelah ayah pulang dari kantor. "Ayah pulang!" seru ayah, tapi tidak ada jawaban. Ayah mencari sosok istri dan anaknya, yang ternyata mereka ada di kamar Zafi. Tapi ibu menangis. Ayah bertanya kepada ibu. Jawabannya secari kertas. Ayah kembali kecewa dengan anaknya. Ia kembali menerima panggilan. Surat ini adalah panggilan kelima dari sekolah. Hubungan Zafi dan Naren semakin dekat karena pertemuan 3 hari lalu saat Zafi menenangkan dirinya di taman komplek. Naren yang kebetulan lewat sehabis membeli buah di supermarket melihat Zafi menangis. Rasa penasaran yang sangat tinggi membuat Naren menemui Zafi untuk bertanya. Zafi kaget dan berusaha menutupi matanya yang sembab.
tapi gagal. Naren memaksa Zafi bercerita dengan terpaksa. Zafi menceritakan semua masalahnya saat ini. Senin di pagi hari, sekolah sedang mengadakan upacara rutin. Suara benturan di lantai. Cia yang pingsan dibawa ke UKS bersama anggota PMR diikuti Zafi. Cia digendong Naren yang saat itu menjadi petugas PMR. Pandangan Cia masih ada walau buram, terenyuh melihat ketampanan laki-laki yang sedang menggendongnya. Kepalanya berhayal bertemu Jaimin sang idola. Naren segera membaringkan Cia di bangku UKS. Zafi segera memasangkan minyak kayu putih ke hidung dan perut Cia. Setelah jam menunggu, akhirnya Cia bangun. "Kamu belum sarapan ya? Makanya tadi pingsan," kata Zafi. "Iya, tadi aku gak sempat sarapan, mepet waktunya," jawab Cia. "Makanya kalau bangun itu jangan kesiangan. Aku beliin makanan dulu ya," ucap Naren. "Duh, Naren ganteng banget, kayak opa-opa Korea. Apalagi tadi aku sempet digendongnya. Duh, damage-nya," ucap Cia dalam hati. "Kenapa kamu senyum-senyum sendiri? Kamu suka ya sama Naren?" Gada Zafi. "Di, sotoy, aku kan pacarnya Jaimin, gak mungkin mendua," ucap Cia sok pede. "Halu," kata Zafi. "Aku dong," jawab Cia tertawa. Naren yang baru saja dari kantin membawa makanan dan memberikan kepada Cia. Dia memakan roti dengan lahap. Bel pulang berbunyi. Zafi segera memapah tubuh Cia ke mobil yang sudah ada bapak supirnya. "Terima kasih ya bestiku yang cantik. Ayo bareng sama aku anterin," ajaknya. "Aku dijemput ayah. Maaf ya," tolak Zafi. "Ya sudah kalau gitu, duluan ya, bye," kata Cia. Zafi sedang menunggu ayahnya di halte bus. Ayahnya tak kunjung datang. Apakah ayahnya lupa jika harus menjemputnya, batin Zafi. Ia menelpon untuk memastikan. Ternyata ayahnya tidak bisa menjemput karena ada klien besar di kantor. Zafi ingin memesan taksi online. Naren yang keluar dari sekolah melihat Zafi di halte bus. Segera ia hampiri dan mengajak Zafi untuk pulang dengannya. Tetapi Zafi menolaknya. "Ayolah bareng aku aja, ini sudah sore. Kamu gak takut?" tanya Naren. Zafi mempertimbangkan ajakan Naren. Akhirnya, dengan berat hati, dia menerimanya. Naren mengajak Zafi untuk berjalan-jalan terlebih dahulu. Mereka juga memakan bakso di pinggir jalan. Hingga maghrib sampai di pekarangan rumah Zafi. Ternyata, mobil ayahnya sudah terparkir. Ayah yang memang sudah menunggu Zafi dari tadi di teras rumah. Kaget melihat anak gadisnya diantar laki-laki. "Malam Om, saya Naren, teman sekelasnya Zafi. Tadi saya tidak sengaja melihat Zafi di halte bus sendirian, dan saya mengajaknya untuk pulang bareng," jelas Naren. "Iya, terima kasih sudah mengantarkan anak saya," jawab ayah. "Sama-sama Om, saya pamit dulu ya. Assalamualaikum," pamitnya. "Waalaikumsalam," jawab Zafi dan ayahnya. Siang hari di sekolah, banyak siswa dan siswi yang sedang panik untuk menyimpan barang terlarang mereka karena sedang ada razia. Ketua OSIS masuk ke kelas Zafi, menggeledah tas mereka semua. Tas Zafi kedapatan alat make up seperti lipstik, maskara, dan bedak. Barang itu dibawa ke ruang BK. Lagi-lagi Zafi kena masalah karena perbuatannya sendiri. Guru BK menghubungi ayah Zafi untuk segera datang ke sekolah. "Pak, Zafi kesekian kalinya bermasalah. Kali ini ia membawa alat make up. Saya selalu menasihati Zafi untuk tidak berbuat masalah. Tetapi Zafi tidak mendengarkan kami. Terpaksa kami akan mengeluarkan dia dari sekolah karena sudah banyak kasus yang dilakukan," ucap guru BK. "Bu, saya mohon jangan keluarkan anak saya. Kasih dia kesempatan, Bu. Sekali saja. Saya mohon, Bu," ucap ayah Zafi melas. "Maaf Pak, tidak bisa," balas guru BK. "Saya mohon Bu," mohon ayah. "Baik Pak, tapi jika Zafi melanggarnya, tidak segan-segan saya akan mengeluarkan dia dari sekolah ini Pak," ucap guru BK. "Terima kasih banyak Bu. Apakah saya sekarang boleh membawa Zafi pulang Bu?" tanya ayahnya. "Silakan Pak," balas guru BK. Saat perjalanan pulang, ayah tak henti-hentinya memarahi Zafi, bahkan memaki.
Sampainya di rumah, Zafi berlari ke kamarnya untuk menangis sepuasnya. Malam hari, ia mengendap keluar rumah untuk pergi ke rumah Chia, menemui ibunya, mengadukan masalah yang sedang terjadi. Sejak kecil, Zafi kurang mendapatkan kasih sayang, ayah yang selalu banyak menuntut, dan ibu yang tidak pernah punya waktu untuknya. Padahal dia hanyalah anak tunggal. Zafi menjadikan ibu Chia tempat berkeluh kesahnya. Chia sudah pulang sekolah kaget melihat Zafi tidur di pangkuan ibunya. Tapi dia membiarkan karena tahu pasti Zafi sedang ada masalah. Biasanya kalau sudah buntu akan mencari ibunya. Chia berlalu ke kamar. Chia sedang menonton drakor. Dia pun berhalu kalau pemeran di film itu dia dan Naren yang berpacaran. Pagi hari di sekolah, bunyi toa sekolah. Pengumuman bagi siswa dan siswi kelas 11 diharap segera ke lapangan. Ada informasi yang harus disampaikan. Semua siswa-siswi berbondong-bondong ke lapangan. Kalian semua harus ikut dalam berkemah tahun ini di puncak. Besok harus datang pagi dan persiapkan barang-barang yang akan dibawa. Setelah pulang dari sekolah, Zafi, Chia, dan Naren berjanjian belanja bareng untuk kemah. Mereka pun berangkat ke mall dengan mobil Naren. Semua perlengkapan mereka didapatkan hingga malam. Naren mengantarkan temannya pulang satu persatu. Malam hari di kamar Naren. Zafi lucu banget ya. Kenapa kalau aku ada di dekat dia, rasanya jantungku berdetak lebih cepat dari biasanya. Apakah aku sudah ada rasa ya sama Zafi? Pagi hari, di sekolah siswa sudah bersiap untuk naik ke bus. Suasana di dalam bus meriah karena kelompok laki-laki bermain gitar sambil bernyanyi bersama. Zafi menjadi pemandu aksi itu. Sore hari, mereka tiba di puncak dengan hawa yang sangat dingin. Seluruh siswa memakai jaket, bahkan ada yang sampai berlapis-lapis. Guru-guru mengarahkan siswa untuk mendirikan tenda. Zafi mulai bosan di dalam tenda. Dia berjalan-jalan di sekitar puncak. Dia tadi mengajak Chia karena dia sedang sibuk. Naren yang memang sedari tadi sudah menunggu Zafi di luar tenda bergegas mengikutinya. Tiba-tiba dia memegang tangan Zafi dan membawanya ke kebun. Zafi hanya mengikuti karena masih kaget. Zaf, aku tidak bisa basa-basi. Aku cinta sama kamu. Rasa ini semakin ada jika dekat denganmu. Maukah jadi pacarku? Ungkap Naren. Iya, aku mau, balas Zafi. Zafi yang melihat sahabatnya Chia menyaksikan mereka berdua, segera ia hampiri. Chia, maafin aku, kata Zafi. Gak apa-apa, ini gak salah kok. Jangan ngorbanin perasaan kamu lagi ya. Aku ikut seneng kok. Kalau kamu seneng, kata Chia, kalau terasa sangat menyakitinya. Hari ini, Naren bernyanyi ke-nya. Teman-teman yang melihat romantis itu hanya mampu iri. Chia duduk bersila menatap Naren dengan mata yang berkaca-kaca. Dia berusaha lapang dada melihat sahabatnya bahagia, walau mengorbankan rasanya. Sebelum tidur, Zafi sempat ngomong ke Chia. Chia, kok aku ngerasa kalau persahabatan kita gak akan lama. Aku ngerasa kita akan jauh, kata Zafi sambil memeluk Chia. Kamu kok lebay banget deh hari ini. Pacaran sama Naren nih, cadat Chia. Ih, enggak. Aku tuh kemarin malam mimpi kalau kamu ngejar aku, tapi gak tergapai, kata Zafi. Kamu percaya aja sama mimpi. Mimpi itu cuma bunga tidur, Vi. Kamu gampang percaya, hedek Chia. Ya udah, kalau kamu gak percaya. Kalau aku benar, nanti jagain Naren ya, canda Zafi. Gak boleh ngomong gitu. Udah tidur daripada ngehalu, kata Chia. Siang hari, mereka pulang dari puncak. Bus yang ditumpangi Zafi dan Chia hilang kendali. Supir tidak bisa ngerem. Bus menghantam bukit dan terguling ke jurang. Zafi yang duduk di dekat supir berusaha menyelamatkan Chia di belakang. Tapi usaha sia-sia karena Zafi tertimpa tas-tas yang ada di atas kepalanya. Siswa-siswi yang di belakang saling menolong untuk keluar dari pintu sebelum bus terbakar. Chia yang selamat mencari Zafi di kumpulan teman-temannya. Tapi tidak ada. Zafi, Zafi, dia di mana? Jadi Chia panik. Mereka melihat bus di bawah
Api sudah menyambar. Duar! Ledakan dari bus. Zafi! Tolong dia! Dia di dalam! Tangis Cia pecah. Polisi datang. Mereka menunggu api mereda agar bisa mengecek korban. Cia terus menangis. Dia menghubungi ayah Zafi, Naren, dan ibunya untuk segera datang. Polisi turun ke bawah dan mencium ada bau daging terbakar. Ada korban jiwa 3 orang, 2 laki-laki dan 1 perempuan. Jerit polisi ke atas. Tolong lihat name-tag-nya, Pak, balas Cia. Asila Sarahol Zafi, siswa perempuan, jerit polisi lagi. Ya Allah, pecah tangis Cia histeris hingga pingsan. Korban dibawa ke rumah sakit terdekat untuk ditangani. Guru menghubungi ulang ayah Zafi untuk mengatakan kalau Zafi sudah meninggal terbakar. Zafi, anakku, maafin ayah. Ayah belum bisa jadi ayah yang baik buat kamu. Ayah gagal, tangis ayah. Putriku, maafin mama sayang, tangis mama, ayahnya, di pemakaman. Selamat jalan sahabatku, makasih sudah mengisi hari-hariku selama ini. Tak kusangka persahabatan kita sampai di sini. Banyak mimpi yang belum kita raih bersama Vi. Tenang ya sahabatku, ungkap Cia menangis. Aku hanya mampu manggil kamu sayang 3 hari. Sayang, maafin aku gak bisa jaga kamu, tangis Naren memegang Lisandra. Sabar ya Ren, aku tahu rasanya ditinggalin orang yang kita cintai. Kita tidak boleh terlalu nangis ya. Nanti di sana Zafi sedih lihatnya. Aku banyak belajar dari kisah kita, Vi. Aku banyak belajar dari kisah kita, Vi. Sahabatku, manusia tidak lama di dunia ini. Kepergian kamu yang mendadak ini berhasil menampar aku. Kalau kita tidak tahu kapan waktunya selesai, batin Cia dalam hati.